Hai, selamat sore, selamat Natal untuk saudara-saudari dimanapun saudara berada. Selamat Natal untuk kita semuanya. Kami sangat bersyukur kita bisa merayakan Natal di sore hari yang indah ini. Saya percaya setiap kita semua di sini pernah bermimpi tentang Natal. Mungkin ada di antara kita bermimpi untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain, mengunjungi tempat-tempat yang bersalju, atau mungkin kita ingin mendapatkan hadiah yang begitu spesial. Atau juga mungkin sekedar makan malam bersama dengan keluarga. Apapun itu, Natal selalu spesial. Tetapi cobalah membuat satu mimpi tentang Natal dalam White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, Where the treetops glisten children listen to hear to hear sleigh bells in the snow. the snow. Said I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright. May all your Christmas be white. Dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Sore hari ini, saya tidak sendirian membahas tentang impian tentang Natal. Saya akan ditemani oleh orang-orang muda, kita akan berbincang-bincang tentang mimpi-mimpi kita tentang Natal. Saya ingin menyambut 3 teman saya, sahabat saya, orang-orang muda. Yang pertama adalah Otnil. Halo bro, apa kabar? Salam kopi. Selamat Natal. Dan juga yang kedua Putri. Halo, Sahat. Ini paling triwis nih, paling ceria nih. Halo Putri. Dan juga yang ketiga single zaman now, yaitu adalah Freddy. Halo, bro. Halo Freddy, senang bisa ketemu ya. Ayo silakan Siap. duduk. Makasih Siap, Om. ya. Iya. Waduh, happy banget ketemu kalian bertiga. Saya pengen berbagi mimpi sama kalian. Tapi Wah. saya pengen mendengar mimpi-mimpi kalian ini tentang Natal. Semangat banget nih Semangat, Om semangat. kita. Saya semangat sekali lihat suasana Natal, betul ya. Betul. Meskipun COVID, tapi kita bisa celebrate Natal sama-sama Betul, ya. betul. Saya melihat Natal ini betul-betul spesial Ya, sekali. betul banget. Kalian sendiri gimana? Mimpi Tunggu, Om. kalian tentang Natal. Sebelum Om tanya kita, aku mau tanya Om dulu. Nanya?
Nanya saya? Iya, tanya Om Nanya Sahat. host. Iya dong, Waduh, kan biasanya host jarang di host menanyakan ditanyain ini. kepada Boleh, tamu. boleh, boleh, Kalau boleh, sekarang tamu yang tanya kepada Boleh, hostnya. silakan. Kalau buat Om Sahat sendiri dengan meriahnya Natal, bahkan dalam kondisi Covid seperti ini, sebenarnya Ya. emang makna Natal untuk Om Sahat itu seperti apa? buat saya, Iya, buat Om Sahat. saya memaknai Natal itu macam-macam. Tapi saya punya mimpi loh tentang Natal. Oh iya, gimana Iya, Om? saya sendiri ada mimpi tentang Natal itu sebenarnya waktu saya kecil. Jadi waktu saya di kampung, Iya. itu bagi saya Natal itu paling bermakna. Itu kalau Natal menjelang hari Natal, saya udah memikirkan saya akan dibeliin baju baru. Oh, siap. Cari bajunya ya. Baju Karena baru. tahu sendiri untuk dapat baju baru di kampung itu nggak gampang. Iya, susah Iya. bener Om, bener. Jadi yang saya bayangkan kalau saya dapat baju baru itu adalah saya sudah membayangkan saya punya kantongnya banyak. Wih, kenapa bro? Ya, Kenapa kayak pakaian kantongnya banyak? Kayak pakaian safari gitu loh. Hah? Ya, ada di sini satu, ada di sini satu, ada di sini satu, ada Banyak di sini kantongnya ya. Iya, Biasanya banyak gitu-gitu buat nyimpen makanan tuh. Tahu aja. Benar. Karena Nabung kalau ya, waktu Om ya? Natal kita kan akan berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain. Betul. Isi sekaligus semuanya udah lumayan. Itu bisa makanan 1 minggu kayak gitu. Oh, kenapa nggak bawa kantong Om? Waktu itu belum ada dikenal, tas kresek itu belum Oh, ada. Biar belum. low-key. Iya, tapi Kantongnya. kan tetap ganteng kelihatannya Oh, kan. gitu ya. Gitu. Pulang-pulang kelihatan gemuk gitu ya. Bener juga. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kalian apa mimpi-mimpi kalian tentang Natal? Siapa dulu nih, Kak Freddy dulu Saya dulu atau? kali ya, saya dulu. Boleh, ya. boleh. Freddy dulu. Single Iya. duluan. Sebagai Legend seorang dulu. single ya. Boleh. Jadi saya tertarik tadi dengan cerita bro yang waktu kecil itu ya kan. Iya. Jadi saya juga bermimpi bisa berkumpul keluarga bro. Ah. Ya, keluarga. Saya ingat waktu kecil dahulu Ya. ya, kumpul keluarga, ada papa mama, adik, Ya. abang ya. Kita kumpul malam ya. Dan terus papa baca tentang Kisah cerita Natal. ya, kisah tentang Yesus lahir bro. Oh, betul. Wah. Jadi Lukas saya- 2 itu iya. biasanya. Saya juga bermimpi untuk bisa kembali lagi seperti itu bro. I see. Wah. Iya, sekarang kan kita single kan, saya single, Betul. perantauan bro. Jadi sudah lama tak pulang kampung bro. Betul. Jadi saya sangat merindukan itu bro. Apalagi nggak bawa siapa-siapa kalau pulang kampung rasanya Aduh, gimana gitu ya. Ngomong-ngomong sekarang sudah ada? Nah, puji Tuhan bro. Puji Puji Tuhan. Tuhan, semoga tahun ini Tuhan boleh jawab bro. Oh, Amin. luar biasa. Amin. Itu doa single ya. Kalau Putri gimana, Put? Kalau Putri sebenarnya hampir sama kayak Om, cuman mungkin Ya. Putri suka banget kado. Kalau dikasih Kado kado, ya. Putri Kalau berasa kamu wah kado spesial ya. banget Ya, kalau ya, dikasih ya. kado. Cuman tahun ini Iya. kalau di tahun ini Putri lebih ke Putri pengen kumpul sama keluarga karena Putri jarang raya Natal sama keluarga secara dekat. I Dan see. Putri lagi merasakan kehangatan keluarga yang betul-betul hangat itu di tahun ini. Jadi Putri Wow. lebih bermimpi ke Natal bersama keluarga, makan malam, Wow. terus kita ya saling berbagi cerita gitu Om. Wow, luar Gitu. biasa. Kamu suka sekali get into people banget kamu ya kelihatannya ya. Mungkin Om. Nggak tahu tuh Om. Wah, kalau Otnil gimana, Otnil? Kurang lebih sama sih, Sama pasti ya? family ya. Karena liburan Wow. Natal bareng sama akhir tahun agak panjang ya, mau nggak mau di rumah gitu kan. Pasti harapannya terakhir kurang lebih kayak keluarga lebih intens, terus juga Keluarga, kita lebih develop feelingnya lebih kompleks ya, istilahnya kayak lebih mengenal satu sama lain sih I semasa see. Natal. Hampir sama dengan Putri Kurang ya? lebih sama, kurang Wah, lebih. kalian ini orang-orang yang sangat menyukai keluarga ya. Dan itu Iya. arti Natal buat kalian ya. Yes. Makan bersama, Sepertinya, dibacain ayat, Iya. ya. Saya baju baru. Ya, tapi sebenarnya itu pemahaman orang hari ini tentang Natal ya. Tapi saya teringat ada satu lagu. Yuh, Lagu apa tuh, bro? ini sebenarnya lagu Indonesia ya. Dinyanyikan oleh Semi Simorangkir. Dia waktu saya dengar lagu ini saya sangat semangat gitu loh. Karena dia menjelaskan satu makna tentang Natal yang agak berbeda. Wow. Ya, kita mau dengarkan satu Penasaran, lagu Om. ya. Boleh, boleh. Namanya adalah, judulnya adalah Karena Kita dari Semi Simorangkir. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir.
Natal. Bertahun-tahun telah kulewati. Banyaknya peristiwa yang tidak menyenangkan. Semuanya kulalui sendiri tanpa adanya campur tangan siapapun. Termasuk keluargaku sendiri. Mama lagi. Passenger Soul, Garuda Indonesia, on flight number GA2282 Solo. Please board the aircraft for gate 13. Tibalah hari menjelang Natal. Makna Natal masih belum terbayangkan hingga saat ini. Apa itu keluarga? Please enter your personal identification. Apa itu kebersamaan? Haruskah aku membuang waktu untuk merayakan sesuatu yang aku pun tidak pedulikan? Thank you for using this ATM. Nanti kita siapin makannya ada ayam goreng, ayam bakar, ayam panggang, ayam rebus kalau ada. Terus nanti jangan lupa kita pasang dekorasinya pakai fairy lights itu kita gantungin di kursi, di pintu. Bisa di pintu depan rumah juga ya biar orang bisa lihat. Terus nanti jangan lupa kita pasang. Haruskah aku berkumpul dengan keluarga di hari Natal? Di mana waktu berlibur sendiri lebih menyenangkan ya. Wow, ini lagu keren banget ya. Iya Om, bagus Wah. banget. Karena dia bisa dinyanyiin nggak? Putri bisa Bisa dong, biasanya. Putri harusnya Coba. bisa. Nggak bisa, Om. Tapi Sopran, jangan sopran. sekarang ya. Iya, jangan sekarang. Oh, siap. Kita memaknai Natal aja. Iya, Bagi betul. saya ini Natal apa yang digambarkan tadi oleh penyanyi tadi itu luar biasa sekali ya. Betul. Kalian menyanyi dengan begitu sangat-sangat spesial ya. Dan malam ini kita nggak akan ngobrol berempat aja nih. Saya nggak Woi. ngobrol dengan hanya anak-anak muda ya. Wah. Tambahan siapa lagi? Om. Nah ini dia. Kita akan kedatangan 2 tamu spesial lagi. Orang-orang yang sudah menikah. Wah. Jadi lengkap dong ya sebagai satu keluarga. Betul ya? Betul, betul, ada betul. anak mudanya, ada singlenya, tapi juga ada orang tua juga Wah. ya. Jadi tamu saya juga sudah datang ini. Ya mari kita sambut dulu tamu-tamu kita yang begitu spesial ini. Yaitu saudara kita Linda dan Yudi. Halo. 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 Merry Welcome, Christmas. welcome home, Merry welcome home. Ayo, ayo. Christmas. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Wow. Merry senang Christmas ya semuanya. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Merry Christmas. Christmas semuanya. Wow, sedang banget kalian bisa join sama-sama. Jadi lengkap sudah ya, satu keluarga. Dalam keluarga kita ini saya sangat-sangat happy bisa ketemu dengan kalian juga. Ya, saya mau perkenalkan sedikit nih ya, Om sama Tante kita ini ya. Yudi dengan Linda ini mereka membantu di dalam penggembalaan di dalam gereja ya. Wow. Mereka ini konselor juga ya untuk membantu orang-orang yang mengalami mungkin masalah-masalah atau hal-hal yang lain, tapi juga mereka sangat melayani Tuhan ya. Kita masih belajar juga bro. Panutan banget ya Om ya. Sama-sama. Kita semua belajar lah. Jadi tadi gini, saya lagi ngobrol tadi sama anak-anak muda ini tentang makna Natal. Oh. Jadi ini begitu spesial nih. Mereka punya mimpi tentang Natal, punya makna tentang Natal. Nah, saya mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian sendiri apa makna Natal buat kalian? Makna Natal buat keluarga kita Ya. itu penderitaan Kristus, di mana Kayaknya jangan dengan Kristus lagu tadi ini. Berat. Luar di mana biasa. Kristus itu pun
lahir ke dunia, ya, membawa damai dan sukacita buat banyak keluarga, terutama buat keluarga kita sih. Amin. Siap. Luar biasa. Saya banyak cerita bersama dengan mereka ya. Cukup panjang ya ceritanya ya. Tapi menarik sekali. Tadi yang dinyanyikan ini ya, sebelum tadi kalian datang kita mendengar satu lagu, Karena Kita. Nah, karena kita itu sebenarnya, kita ini sebenarnya sudah tidak layak untuk hidup. Betul. Betul ya? Betul. Tapi karena ada yang namanya Kristus Yesus mau mati buat kita, kita jadi berarti, kita jadi bermakna. Ya, aku boleh sharing satu ayat ya. Boleh, Di firman Om. Tuhan Boleh, ya. boleh. Saya lihat handphone saya dulu ya. Nah, ini di firman Tuhan di Lukas nih. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7 ya. Tadi kalau Freddy waktu kecil suka dibacain ayat ya. Suka, bro. Nah, saya mau bacain nih satu ayat nih, dikatakan gini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saya ingin membahas sebenarnya ini adalah ada kata di sini dikatakan palungan. Ya. Dulu waktu saya kecil saya berpikir palungan itu apa ya, nggak terlalu penting-penting amat gitu ya. Tapi lama-kelamaan waktu saya baca ini dikatakan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yaitu maksudnya Maria ya. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dengan popok ya. Tapi popok ala kadarnya, bukan ini Yang popok bagus, yang yang keren. bermerek. Wah, ini juga persiapannya juga pasti ini sangat terbatas Iya, ini. iya. Terus dikatakan dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini satu pertanyaan untuk kita semua. Palungan itu apa sih menurut kalian? Nah, itu Om. Aku sering Om dengar kata palungan. Iya. Pernah dijelasin juga. Tapi gambarannya jadi ngeblur sih Om. Ini aku bingung nih, palungan apa ya? Iya, aku nggak begitu paham nih Gak palungan begitu apa. paham, Iya. nggak apa-apa. Anak milenial saya paham. Biar nggak salah paham, milenial nggak paham kata baku gitu kan ya. Gitu. Kalau aku sering lihat di media-media gitu, palungan kayak tempat yang lebih tinggi dari injekan di kandang domba. Itu gitu. dipakai dombanya, palungannya. Bukan tangga ya maksudnya ya? Oh bukan. Bukan ya? Oke. Berarti oke. alat yang dipakai dombanya sih. Untuk dipakai Mungkin. domba. Bukan bro, Ya. palungan itu setahu saya ya bro ya. Ya. Saya kan dari kampung bro Iya, ya. iya. Jadi Siap. itu tempat makanan domba itu bro. Jadi domba makan dari situ bro. Jadi tempat itu berbentuk lengkungan gitu bro. Oh gitu. Iya, jadi makanan domba itu taruh di situ, akhirnya dombanya makan dari situ bro. Nah Oh itu. gitu. Tapi kamu bukan tinggal di Israel kan? Bukan, ya? bro. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, tapi agak mirip gitu ya? Mirip bro. Oke. Sampai sekarang. berarti. Sebenarnya kalian berdua ini agak mirip. Saya coba cek, biasalah. Iya, Wikipedia. Om Google, saya tanya Om Wikipedia. Google. Tahu Om. Ya, ternyata palungan itu betul apa yang kalian katakan, memang lebih tinggi, tempat makan untuk domba, tetapi itu tempat yang tidak bersih. Ya, Itu tempat yang kotor. pasti ya, karena tempat makan buat domba. Iya. Ya, Kebayang ada nggak? liur-liurnya gitu ya. Aduh. Kebayang nggak kalau mau melahirkan? Ini kebetulan ada Ibu Linda nih, Aduh. punya anak udah 3 kan? Iya. Kebayang nggak Bu? Ya, waktu mau melahirkan nih, terus Yudi bilang, ayo melahirkan di sini aja. Terus lihatnya itu palungan. Saya mau tanya kira-kira bisa brojol nggak itu anaknya? Kaget masuk Kalau lagi bisa dia bro. ada pilihan tempat lain kali ya. Iya, benar. Iya. Sangat menyedihkan. Iya. Jadi waktu saya baca ini saya lihat, wow, anak itu dibaringkan di dalam palungan, tempat yang sangat kotor. Ya. Tapi disitulah Yesus dilahirkan. Nah, kira-kira apa maknanya buat kita? Dan kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Itu kan satu pertanyaan Ya, kan? betul. Betul. Ya, jadi kalau kita pengen memahami Natal, ya mungkin itu dulu yang perlu kita pahamin. Ya, kira-kira gimana tuh menurut teman-teman ini? Kenapa itu mungkin? Menurut saya bro ya, Ya. itu keadaan yang tidak mudah ya bro ya. Banyak rumah-rumah menolak bro. Betul. Akhirnya terpaksa dia melahirkan di kandang domba. Iya. Tapi saya belajar ini menunjukkan kesederhanaan ya. Sederhana. Tempat yang menurut saya sih nggak layak bro. Nggak layak. Tapi dia Betul. lahir di situ bro. Nah, itu pertanyaannya. Mengapa Tuhan membiarkan tempat yang tidak layak melahirkan seorang raja yang begitu hebat? Ya, kenapa? Itu bagi saya pertanyaan yang buat saya bertanya-tanya. Saya tanya. Ya, ternyata ada satu hal yang sangat menarik di sini.
Ya, waktu Yesus dilahirkan di dalam palungan, ternyata itu adalah sebuah bukti penderitaan. Ada orang pernah mencatat tentang Yesus. Dikatakan dari sejak kayu palungan di Bethlehem sampai ke kayu palang di Golgota, hidup Yesus adalah penderitaan. Bener ya, Hidup Om. Yesus adalah penderitaan. Itu dari kecil bro ya. Dari kecil sudah tidak diterima dimanapun. Sudah diterima. Beranjak dewasa pun. Benar. Dia pun menderita bro. Benar. Wah, Disalib seperti lagu tadi. karena kita. Ya sebetulnya karena kita bro. Yes. Dan itulah akibat daripada dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita harusnya melihat itu sebagai akibat. Ya, penderitaan. Tapi Yesus melakukan itu. Mau lahir di kandang dan juga di palungan yang sangat hina karena dia mengasihi saya. Itu sebenarnya yang saya pahamin dari lagu tadi yang kita dengarkan. Ya, lagu itu menceritakan begitu banyak ya tentang pengorbanan Tuhan. Jadi ini membawa kita kepada pemahaman tentang apa? Makna Natal yang awal tadi, betul ya? Iya, betul. Mau jalan-jalan, betul nggak? Kesenangan. Mau Liburan, kesenangan, ya, Om, ya. Kemewahan, benar, pesta-pesta. benar, kembang api, ya mau pesta, bahkan ada yang nangis-nangis loh. Kalau nggak dirayakan Natal katanya nggak ada kemeriahan, betul ya? Ada tuh, ada tuh. Iya, malah ada yang lebih heboh Dulu lagi. aku nangis ya Om kalau nggak ada hadiah. Benar. Karena itu pemahaman orang hari tentang Natal, hadiah, betul nggak? Iya, Betul. Kalau nggak ada hadiah berarti nggak ada Natal, benar nggak? Tapi kalau Natalnya Yesus, palungan, ya bahkan di Matius 8 juga dikatakan kan, burung dia katakan mempunyai sarang, ya serigala mempunyai liang, tapi anak manusia enggak punya rumah. Nggak Ya, punya tempat ya. betul. Apalagi tema kita Natal adalah tentang I'll be home for Christmas. Ya, di rumah kita pengen suatu makanan, kue-kue, betul ya. Tapi rumah ternyata bagi Tuhan bukan hal-hal itu. Ya, rumah bagi Tuhan itu adalah sebuah kedamaian mungkin. Amin. Ya. Karena itu mengingatkan kita lagi, waktu Yesus lahir di kandang domba di palungan itu. Ternyata pada malam itu juga, malaikat datang. Malaikat berpesta dan memberitahu kepada gembala-gembala. Dia bilang apa? Damai sejahtera. Ya, dia bilang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa sih arti rumah buat kita? Ya, kita mau mendengarkan satu lagu, I'll be home for Christmas. Boleh itu bro. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the
the tree. Christmas Eve will find me where the love lights gleam. I'll be home for Christmas, if only in my dream, if only in my dream, if only in my Mas, sudah sesuai dengan aplikasi ya Mas ya? Berjalan Kapukungan. Oke Mas. Mas, dari luar kota ya Mas? Mas? Duh, Mas? Masnya ngajak ngomong lagi. Mas? Dari luar kota ya Mas? Tangerang bentar, ada acara keluarga Natalan. Wah, enak banget Natalan bareng keluarga ya. Iya enak Pak. Oh, iya. Oh enak. Duh, kok rasanya canggung banget ternyata di mobil. Apa gue ajak ngomong aja ya? Pak, emang Bapak nggak Natalan bareng keluarga Pak? Wah iya Mas, saya nggak sempet Mas kalau hari libur Natalan begini Mas, karena lagi rame-ramenya Mas. Kalau driver gokar begini Mas. Iya. Emangnya sekarang rata-rata dapat order berapa Pak? Waduh, kalau hari biasa itu nggak nentu Mas, bisa 5. Maka percakapan yang membosankan rupanya menyenangkan. Dan tanpa sadar sudah sampai di tujuan. Bentar Mas. Saya ada ayat sedikit nih di Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tetap enjoy Mas dengan berkeluarga. Jarang-jarang kita bisa bertemu dengan keluarga. Makasih ya Pak, selamat Natal. Iya, selamat hari Natal. Sepatah kata yang diberikan oleh Mas ini mengubah pola pikirku. Ternyata Natal bersama keluarga tidak buruk juga ya. Wow, itu lagu keren banget ya. Iya Om, bener banget. Coba tebak siapa yang nyanyi tadi? Buble. Oh, Buble Walandau. Rain Rolando ya. tapi kita itu bro. Iya. Tapi menarik sekali loh. Dia bilang kan, I'll be home for Christmas. Ya, tapi dia ada satu kata. Ini kan jarang kita dengar. Ada satu kata tadi mistletoe. Mistletoe, ya. Mistletoe. Apa tuh ya? Mistletoe. Kalian tahu nggak? Itu mistletoe itu apa? Apa ya? Aku pernah tahu ada lagu mistletoe tapi nggak tahu mistletoe itu apa Om. Nah, aku cek lagi nih Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia jadi di sini sekarang. Wikipedia, sekarang Jadi Wikipedia Wikipedia di ya. sini. Jadi aku cek di Google, ternyata mistletoe itu semacam parasit. Jadi nempel di pohon, ya dia nempel di pohon. Jadi akhirnya sebenarnya kan mengganggu pohon itu.
Jadi harusnya itu dibuang. Tapi entah kenapa orang-orang bisa menggunakan parasit itu menjadi hiasan. Gitu, sometimes itu pain itu bisa berubah menjadi sebuah sukacita sebenarnya. Dan itu yang mungkin menarik kalau kita memahami Natal yang sesungguhnya ya. Tadi kita kan sudah dengar tadi ya bagaimana penderitaan Yesus dari kayu palungan sampai ke kayu palang di Golgota itu penderitaan, betul nggak? Ya. Jadi mungkin saat ini coba kita sharing kali ya. Aku cuman pengen mungkin kita bisa sharing, terutama COVID sudah berapa bulan nih? Sekarang Desember sekitar 9 bulan. Ya, nggak gampang ya. 9 bulan itu masa yang tidak mudah seumur-umur. Kita belum pernah mengalami yang namanya pertama kali kayak begini. Masa modern ini ya, Mbak ya. Benar. Nah, mungkin kalau bisa kita sharing what is the pain yang mungkin kita alami selama 9 bulan semasa COVID ini, atau mungkin pergumulan ya. Yang mungkin kita merasakan, aduh ini berat bener nih hidup saya ini selama bulan-bulan ini kayaknya nggak gampang gitu. Mungkin ada yang mau sharing, sekaligus juga mungkin saudara-saudara kita di rumah bisa relate dengan apa yang kita alami. Ya, ada yang mau sharing mungkin? Mungkin dari aku sih pertama sih mau share. Karena masih anak kampus juga ya. Mungkin anak-anak kampus yang lagi nonton bisa langsung relate nih tugas kampus ya. Yang kalian tiap hari ngecek portal. Yang milenial banget, ngecek portal, ada websitenya, udah ada tugas buat besok. Udah ada deadline-nya juga ya? Udah ada deadline-nya. Kadang tugas seminggu udah dikasih, udah saking banyaknya. Dan udah saking banyaknya ditambah lagi berasa saking banyaknya waktu yang kita punya juga. Jadi ada perasaan banyak-banyak, akhirnya bikin kita nunda-nunda, bikin sistem kebut sejam lagi, bukan semalam lagi. SKS jadi sejam. SKS. Iya. Ya. Mungkin dari aku itu aja. Dari kamu tuh ya. Wow. Kalau dari aku, Om. Putri. Kalau dari aku tadi kan aku di awal bilang aku pengen punya memimpikan Natal yang bersama keluarga yang hangat. Nah, sebelumnya dulu aku nggak pernah mimpiin Natal yang seperti itu karena aku berasa tidak begitu dekat sama keluargaku. Kayak mungkin kita di luar kelihatan dekat dan harmonis, tapi sebenarnya kita jarang ngobrol secara dalam. Nah, aku lebih suka main sama teman-teman, lebih suka main sama ministry ketimbang di rumah atau ketimbang ngobrol sama keluarga. Dan pas corona, pas COVID, jadi kan satu rumah gitu. Mau nggak mau harus ngobrol. Itu mungkin awalnya berat banget. Itu awalnya memang berat banget dan kayak wah ini satu rumah dan aku jarang komunikasi sama mereka. Itu yang aku rasain, Om. Wow, jadi maksudnya kamu berasa ada di rumah tapi nggak merasa seperti di rumah gitu betul. ya. Nah, ini persis kayak orang bilang, maybe you can come to the house but not feel home. Aku nggak feel home, Om. Nggak feel home ya. Build homes ya, not houses ya. Betul. Sinar Mas. Ya, jadi kayak Sinar Mas dong. rumah tapi nggak berasa seperti di rumah ya. Sometimes itu memang kadang-kadang orang buat rumah itu udah kayak terminal. Iya, betul. Ada orang di rumah masuk kamar langsung gadget, betul nggak? Betul. Padahal Makan orang juga. tua di sebelah kiri, di kamar sebelah, akhirnya kita sendiri-sendiri semua. Betul. Pagi berangkat. Itu aku dulu, Om, gitu. Wow. Jadi bagaimana kamu merasakan nggak mudah berarti ya untuk bersama-sama merasakan kebersamaan. Kalau Freddy gimana, Fred? Ya. Kalau saya bro, kita mau dengar dulu nih single. Anak rantau, Om. Homesick sebagai gitu ya. anak rantau, seorang single bro, ya kan, pekerja juga bro. Siap. Jadi selama COVID kemarin itu bro, ada namanya istilah work from home. Jadi apa maksudnya bro? Jadi kita bekerja dari rumah bro. Ketika bekerja dari rumah itu bro, akhirnya apa bro? Kita akhirnya malas-malasan bro. Kita malah malah tiduran bro. Harusnya bekerja karena di rumah. Alone sendiri ya. Betul. Bawahnya mau tidur terus bro, akhirnya jadi malas-malasan bro. Jadi tadinya tidur berdampak negatif juga buat saya bro. 8 jam sekarang 18 jam gitu ya. Aduh, kelamaan itu. Ya orang kerja juga begitu kan, work from home kita mana tahu baju bagus tapi di bawah celana pendek, celana tidur gitu ya. Boxer ya. Iya, boxer. Yang kuliah juga mungkin gitu Om sebenarnya. Jadi ketahuan. Kalau merit gimana nih, masalah merit nih? Kita mau dengar juga nih pergumulan merit semasa COVID ini. Nah, kalau dari saya, waktu masa pandemi itu masa-masa yang nggak mudah menurut saya. Ya, karena saya melihat ya, kita pun lihat TV, ya media massa, banyak sekali ya itu orang bilang wah hati-hati itu ya, itu banyak virus di mana-mana ya, itu bisa nggak kelihatan tapi tiba-tiba orang kena dan bisa akhirnya pada terkena meninggal ya. Betul. Nah itu yang membuat saya jadi terpikir ya, wah
bagaimana caranya saya untuk bisa melindungi keluarga saya ya, yang terutama yang saya cintai ini di sana ini ya. Nggak bisa relate kita, nggak bisa. Oh muda gitu. Belum. Satu hari. Itu yang saya pikirkan deh. Ya, bagaimana untuk supaya untuk mereka ini ya aman lah dengan keluarga ya. Jadi tidak ada terkena sakit ya. Seperti itu. Bagaimana untuk bisa melindungi mereka. Ya, itu terus terpikir dalam pikiran saya. Dan setelah pikir-pikir malah menambah saya jadi makin khawatir. Ya, karena itu hal yang merupakan saya tidak bisa kontrol. Yang berusaha saya untuk kontrol bagaimana saya untuk melindungi dalam keluarga saya. Ya, tapi semakin mau saya melindungi, itu justru membuat saya menjadi beban dalam hidup. Ya, kekhawatiran saya ya bisa terus bertambah. Maksudnya makin nggak bisa dikontrol, makin khawatir. Betul. Oh, oke. Ya, karena sampai membuat saya berpikir, wah kalau begitu kita harus lebih banyak ya diam di rumah nih. Ya, saya memprotek. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Gitu ya. Mempengaruhi pekerjaan dong kalau gitu. Betul. Sangat mempengaruhi banget. Ya, saya pun berpikir, saya kayaknya nih perlu stop dulu nih. Ya, karena yang tadi kekhawatiran saya begitu besar. Jadi saya stop lah aktivitas saya. Dilema ya? Dilema. Betul. Ya, karena saya berpikir, apakah saya harus membayar begitu besar kalau seandainya saya kehilangan apa orang yang saya cintai, ya dibanding dengan apa yang saya dapatkan. Tapi sekali lagi saya berpikir, malah tambah berpikir, makin khawatir lagi. Di mana hatimu berada, di situ pikiran kamu berada. Masuk. Cocok. Iya. Wow, kalau Linda gimana? Ya, karena dia seperti itu ya ada dampak juga ke saya ya, terus terang. Jadi dia khawatir ya saya juga jadi ikutan khawatir. Ya karena saya juga kepikir khawatir soal pekerjaan juga. Ya karena dia benar-benar dia freeze. Ntar aja dah, lihat situasi dulu. Kayaknya kondisi gini daya beli orang nggak ada lah, gitu. Langsung kepikir begitu, nggak ada daya beli kan. Oke, dari segi pekerjaan, nah itu saya khawatir. Yang kedua juga karena tadi kan Bro cerita work from home ya. Kita yang punya anak juga mengalami school from home. Ya kan, from home juga, jadi e-learning itu. Nah anak-anak di rumah itu kan istilahnya anak-anak adaptasi sesuatu yang baru ya. Nah juga nggak mudah sebenarnya bagi mereka ya. Jadi sebentar belajar, sebentar mami bosen dari kursi udah pindah ke tempat tidur, atau udah pindah. Itu juga menambah kekhawatiran saya. Ini belajarnya ngerti gak sih sebenarnya, masuk di otak gak sih gitu loh, maksudnya paham gak sih, apakah nanti selama ini setengah tahun atau setahun belajar seperti ini nanti dampaknya apa ya, ketinggalan pelajaran gak setahun. Nah itu kekhawatiran saya sebagai orang tua ya, maksudnya dalam segi pendidikan anak-anak sih kalau dari saya dari sisi itu. Jadi ya let's say banyak kekhawatiran lah sebenarnya. Wow, kita banyak sekali ya. Iya, kayak seperti tadi kakak bilang, saya punya teman bro, teman mirip lah ya. Jadi teman saya ini dia punya papa mama adik kecil ya, SD ya. Jadi karena e-learning sama saya tadi ya, school from home. Jadi akhirnya anak adiknya tadi punya tugas sekolah. Karena si papa mamanya kewalahan, ya akhirnya menyerahkan sama si teman saya ini. Sehingga setiap tugas ulangan semua soal-soal itu yang ngerjain teman saya ini. Jadi teman saya ini pun udah bilang sharing ke saya kan. Aduh Freddy gimana dia adik saya ini. Kalau saya nanti keadaan sudah normal, wah nanti sampai di sekolah dia nggak tahu apa-apa. Masalah nggak bro? Jadi dia dibantu, betul. Dibantu akhirnya nyontek dong itu namanya ya. Betul bro. Waduh, itu kayaknya gimana mahasiswa? Ditanya mahasiswa lagi udah pasti contek nyontek. Itu masalah berikutnya ya. Kadang-kadang kita pikir mau cari cepat penyelesaian yang kita pikir karena satu pain ya. Instan. Betul. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana Yesus dia dilahirkan di palungan, itu pain daripada pain sejak dia lahir. Ya, dan saya percaya Tuhan sangat memahami sebenarnya pain yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Betul ya? Tuhan sangat memahami. Buktinya apa? Dia terlibat. Dia sebenarnya Tuhan, dia jadi manusia, lahir di palungan yang begitu hina, yang begitu kotor, untuk bisa merasakan sebenarnya bahwa semua pain yang kita alami sebenarnya dia bisa tolong dan dia bisa bersama-sama dengan kita. Sekarang
pertanyaannya, apakah dengan Kristus, dengan kelahiran Kristus bisa memperbaiki pain di dalam kehidupan kita, bisa menyembuhkan luka yang ada di dalam diri kita? Itu yang mungkin hari ini menjadi sebuah pertanyaan di dalam Natal ya. Sering Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering berpikir nggak ada cara lain selain daripada cara-cara di dunia. Dan saya percaya di rumah juga ya, mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Ya, kita mungkin berpikir bahwa apa yang kita rasakan hari ini, sepertinya Tuhan nggak peduli. Sepertinya saya harus cari solusi buat diri saya sendiri. Kadang-kadang saya berpikir, ya mungkin kita berpikir di rumah, Tuhan punya urusan, saya juga punya urusan. Sepertinya nggak ada yang peduli. 9 bulan berlalu, pekerjaan mungkin, ya keefek, betul ya. Betul, Bro. Bahkan orang mau menikah pun kayaknya sulit ya. Betul ya, dan hal-hal yang lain. Tapi percayalah, ya teman-teman, saudara-saudari ya, tamu-tamu saya yang luar biasa di sini, kematian Kristus dia juga merasakan pain di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, lagu tadi dikatakan mistletoe itu sebuah parasit yang mungkin sangat merugikan. Tetapi di tangan seorang yang kreatif, mistletoe bisa menjadi hiasan. Saya percaya penderitaan yang kita alami di dalam Kristus pun itu bisa menjadi sebuah solusi yang luar biasa. Ya, amin. Itu pesan yang sangat simpel ya. Dan saya mau tanya sama kalian, gimana kalian cover? Ya, bagaimana kalian recover di dalam penderitaan atau pain yang kalian hadapi karena Kristus? Mungkin ada yang bisa sharing? Aku Om. Ya. Kalau tadi aku bilang kita nggak dekat secara keluarga. Nah, saat COVID ini, saat Corona, mulai ada yang berinisiatif untuk ajak Divo. Awalnya susah untuk set waktu untuk Divo. Mungkin yang satu sibuk, terus habis itu kerjanya lagi banyak, terus banyak tugas juga karena kan ada adik-adik di rumah kan. Betul. Dan memang susah untuk atur waktu. Tapi sebetulnya bukan susah untuk atur waktunya Om, tapi susah untuk meluangkan waktunya. Gitu Om. Jadi sebenarnya ada waktu, Kasih tapi hati, tidak mau. kasih Iya waktu, betul. ya. Nggak ada hati untuk meluangkan waktu untuk keluarga gitu. Tapi pas kita bisa Divo dan bisa satuin hati untuk punya hubungan yang lebih dalam sama keluarga, dan kita bisa jalan itu Om secara rutin setiap minggu. Jadi aku berasa justru Tuhan banyak kasih apa ya di masa Corona ini, kasih yang benar-benar terlihat nyata di keluarga kita Om. Kita jadi dekat satu sama lain, dan kita juga benar-benar bisa ngomong secara vulnerable, secara terbuka kayak gitu. Iya. Jadi kamu bisa melihat bagaimana Tuhan mulai memulihkan hubungan kamu dengan orang tua, dengan adik-adik kamu. Ya, betul. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan ini. Luar biasa, keren. Yang lain gimana? Mungkin ada yang mau sharing juga? Ya. Kalau Yudi sama Linda gimana kalian mengatasi kekhawatiran ini akhirnya? Nah, kalau dari kita, yang tadi seperti saya bilang waktu awalnya, saya begitu penuh rasa khawatir saya untuk mengontrol dalam keluarga saya untuk tidak terkena sakit kan. Nah, saya berpikir, wah ini nggak bisa nih, seperti ini terus nih, saya harus bangkit. Ya, kalau seperti ini terus 9 bulan, wah bisa jadi apa keluarga kita? Ya, terkekang dalam hidup dan kekhawatiran yang begitu terus makin dalam. Ya. Nah, sangat bersyukurnya ya karena Tuhanlah yang mengubah cara berpikir saya dan keluarga. Ya, saya pikir saya harus bangkit, di mana kita nggak bisa kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Tapi kita punya Tuhan yang bisa mengontrol segala kehidupan kita. Di saat hal-hal yang kita nggak bisa kontrol itu, kita serahkan kepada Tuhan yang bisa mengontrol. Iya. Itu ya maksudnya. Wow. Benar. Ya, jadi mulailah ya saya menceritakan ya apa kekhawatiran saya kepada pasangan saya. Ya, dan sangat bersyukur ya yang tadinya kita juga punya masing-masing kekhawatiran. Ya kita membagi beban kita ya. Tapi bukan berbagi beban dengan kita yang tidak sanggup seperti yang tadi saya bilang kontrol itu. Tapi kita berusaha untuk berdoa bersama. Kita lakukan jadi lebih sering dari biasanya doa barengnya. Tentang Tuhan yang akan memberikan kepada kalian kekuatan untuk hal-hal yang kalian gak bisa kontrol itu. Iya, benar. Betul banget bro. Jadi kalau dari saya pribadi, saya bawa semua pikiran saya, perasaan saya, rencana saya, kekhawatiran saya, ya saya serahkan aja sama Tuhan. Karena God is in control ya. Itu juga yang saya dapat dari saat teduh saya ya. Memang kan maksudnya kekhawatiran itu kan kepikiran bisa kenceng ya. Kayak worry, sini worry, sana worry.
Tapi bersyukurnya juga pandemik karena banyak di rumah kan kita otomatis lebih punya banyak waktu ya. Jadi ada banyak waktu, saya waktu saat teduh itu bisa lebih lama dari biasanya karena pagi-pagi kan biasa sibuk udah nganter anak sekolah segala. Ini kan nggak usah nganter, dia e-learning, ada bagusnya juga gitu. Jadi kan bisa baca lebih lama. Ya saya dapat jawabannya semua di firman ya. God is in control. So apa yang harus saya worrykan? Saya ini siapa sih? Orang Tuhan Pantasan yang kalian bisa datang hari ini kita bisa celebrate Natal sama-sama ya dengan sukacita ya. Kalau masih masa khawatir pasti nggak akan mau diundang nih datang ke rumah saya. Betul. Senyumnya juga beda ya. Jadi kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ya, Tuhan memberikan jawaban dari penderitaan kita. Ya, memberikan penghiburan bagi penderitaan kita. Berarti nggak ada alasan dong untuk cerita tentang Yesus, betul nggak? Betul. Dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dari tetangga ke tetangga, bukan hanya sekedar kasih hadiah Natalnya, tetapi ada hadiah yang jauh lebih besar ya. Jawaban dari kekhawatiran ya berarti ya. Berarti apa lagi? Bagaimana Tuhan memulihkan keluarga. Betul ya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kita pengen juga melihat orang-orang, teman-teman kita, mungkin saudara-saudari yang ada di rumah, ya kita juga bisa cerita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara merasakan sukacita karena Kristus lahir di dalam hati kita, kita bisa memberitakan. Dari pulau dan benua akan terdengar kabar. Ya, karena itulah menjadi sukacita kita. Setiap orang jadi tahu siapa Yesus sebenarnya di dalam kehidupan mereka. Dari pulau dan benua, terdengar selalu
adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Hari ini Kak Veron mau kasih pengumuman yang penting banget loh. Apa ya pengumumannya itu? Jadi pengumumannya itu adalah kita akan ada Natal KKK Nusantara loh. Apa ya Natal KKK Nusantara itu? Jadi Natal KKK Nusantara itu adalah Natal di mana kita akan ketemu teman-teman kita dari seluruh kota di Indonesia loh. Tapi Natal kali ini akan berbeda karena kita akan ketemunya secara virtual. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus tetap sukacita. Nah, penasaran kan kapan Natalnya itu akan diselenggarakan? Jadi, Natalnya itu akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jangan sampai terlewatkan ya, karena Kak Veron yakin acaranya akan seru banget loh. Sekian pengumuman dari Kak Veron. Sampai jumpa adik-adik. Merry Christmas. Wow, Natal diberitakan ya dari pulau ke pulau, bahkan seluruh dunia bisa mendengar ya. Betul. Saya percaya Natal sesudah 2000 tahun tetap diberitakan ya, meskipun banyak yang nggak percaya. Ya, betul. ada orang bahkan nggak bisa menghargai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi yang kita bersyukur ya, ini ya, di dalam jemaat kita ini Natal itu betul-betul dirasakan loh ya. Saya menerima beberapa video dari saudara-saudari kita di berbagai tempat ya di seluruh Tangerang ini. Penasaran banget nih Om. Betul. Rame dong, mereka juga mau mengekspresikan ya, mereka mau mengekspresikan sukacita Natal mereka, bagaimana kebaikan Tuhan juga di dalam kehidupan mereka di dalam beberapa video yang kita akan saksikan sebentar ini. Mantap. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Tapi nggak bisa pakai ini. Halo Ros, aku lagi rame, mungkin aku pulang malam. You'll find me where the love light gleams. Aku memang nggak boleh, tapi itu bersama kita di for Christmas, if only you, my because of Christmas Day.
beginning to look a lot like Christmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Joy, joy to the world. Oh, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Oh, joy, joy to the world. Awal tahun rancangan penuh. Dibayangkan, Direncanakan. didoakan, Indah jika dilakukan. 2020. Awal yang begitu indah. Tapi semuanya berubah. tak seorang pun menginginkan. Iman mulai tergoncangkan. Ketakutan, kekhawatiran, ketidakdamaian, nyaman tak lagi dirasakan. Hari demi hari berlalu, bulan tak menentu, namun hati tetap meredah. Ada Bapa yang luar biasa. Desember telah menyapa, membuat hati ingin bertanya, apakah semuanya ini hanya berlalu begitu saja? Desember bulan yang indah, bulan berkumpul keluarga. Namun kini hanya jauh menyapa. Dengan teguh kami kirimkan doa. I'll be home for Christmas. Segenggam asa, brothers and sisters. I'll be home for Christmas. Home tak sekedar house. Sumber sukacita datang dari Kristus Yesus. Mari bersukacita. Mari kita menyapa. Karena Natal telah tiba. Di dalam hati kita bersama. I'll be home for Christmas. Merry Christmas for you, brothers and sisters. Ya, apa Jen? Bantuin dong nih pohonnya. Kita hias bareng, Mam. Jen, nggak bisa Jen. Mami tuh ada meeting dari pagi sampai malam loh. Penting banget ini. Kan ntar malam kita mau ada Christmas dinner sama Ama, Ii, anak Topan. Ayo nih, Zoom meetingnya udah mau mulai. Ditungguin.
Iya, tapi mau meeting dulu ya. Jadi selesaiin aja pohon Natalnya. Bye, naik dulu ya. Halo semuanya. Halo, selamat pagi. Thank you ya udah mau datang meeting pagi-pagi. Kita mau bahas nih tentang target kita tahun depan dan juga yang bulan ini udah penghabisan nih ya. Kita harus bahas. Kok dari pagi sampai sore begini masih meeting sih? Ini kan malam Natal ya. Kenapa kita meeting terus ya? Harusnya kan kita udah sama keluarga nih. Ya nih, aku aja udah pakai baju rapi nih. Keluargaku udah nungguin di rumah. Kalau kerja terus lama-lama nanti dipanggil om nih sama anakku nih. Juga udah keren-keren nih. Udah mesti pulang juga sama. Malam Natal ini, malam Natal. Kalau menurutku ya, kita itu harus beda sama orang kebanyakan. Dimana mereka itu tidur, kita tuh udah bangun. Mereka jalan, kita udah sampai. Oke kak. Aku tulang punggung sih. Aku tuh harus kerja keras. Karena selama ini keluarga kan aku yang harus biayain. Mereka semua tuh ada di tangan aku gitu loh. Cuma sayang kamu udah, aku tahu banget kamu sakit rumah. Masakan sia-sia, ingat gak? Kamu belajar firman dulu, kamu benar-benar bawa kamu makan buat Tuhan. Oke sih. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Makasih ya sih. Ya, makasih. Oke teman-teman, aku mau kasih informasi dulu nih. Jadi meetingnya kita selesaikan aja ya sampai di sini. Karena ini kan malam Natal. Setelah aku pikir-pikir, ada baiknya kita kumpul bersama keluarga ya malam Natal ini. Betul nggak Hani? Iya, kita lebih baik kita akhiri dulu meeting kali ini. Kita akan lanjutkan meetingnya di awal tahun depan ya. See you ya teman-teman ya. Bye teman-teman. Merry Christmas dan Merry Happy New Year. Christmas. Mami meetingnya udah selesai. Jadi mau makan apa malam ini? I want ice cream, I want steak, I want turkey, I want french fries, I want burger. Oke, Mami akan masak steak buat kita ya malam ini dinner. Oke, bantuin Mami yuk. Oke. Saya mau minta maaf ya untuk kalian semua kalau banyak waktu yang kita lalaikan bersama keluarga besar ini. Mari kita lakukan untuk tahun ke depan, kita bisa sama-sama selalu bersama dalam keluarga. Dan kita bisa melihat prioritas yang benar. Saya mau mengajak kita semua bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang
juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, Yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Adik-adik, kamu tahu nggak? Ya kakak. Kira-kira Santa akan kabulkan doa siapa? Pasti aku lah. Iya. Iya, Kak. Aku kali kakak, kan aku paling rajin kak. Lagian aku paling anak bungsu, pasti dikasihin. Itu kan kata Dede, pasti Kamu aku itu lah. ruwet dan ribet. Aduh, Harusnya saya. kasihan banget saya jadi. Rudi yang wangi. Ah, Saya enggak dong. juga. Di mana-mana juga yang bungsu kakak. Oh gitu ya. Anak-anak, Ya. apa ribut-ribut? Ini loh, nih, ini loh. Kenapa ya? Ada Mengenai apa? hadiah. Oh, hadiah. Aduh, Iya. kan kakak punya yang harus Iya, dikasih. yang di tengah kan yang menang ya, Pak? Iya. Enggak. Yang bungsu lah papi. Enggak. Ini anak-anak ini udah gendut-gendut, udah gede-gede, masih minta hadiah. Cuma Saya enggak. gimana sih anak-anak? Memang maunya hadiah apa sih? Ini Pak, saya punya Aku mau pengharapan yang nih Pak. Tuh. Ini Pak, aku Pak. Ini aku Mi. Doa ya. Aku banyak juga mau berdoa banyak. Iya, lucu ya. Supaya banyak berdoa ya, supaya Iya, Tuhan Iya. memberikan ya. Iya. Hai San. Halo. Kemana San? Bawa koper gede amat. Mau mudik, Pit? Tapi gara-gara PSBB nggak boleh mudik nih. Gitu ya San. San. Ya. Saya punya pemikiran nih San. Siapa kira-kira di tahun ini, di tahun Natal 2020 ini, yang akan diberi hadiah, San? Pit, gini loh. Saya kasih lihat. Saya tinggal nih. Aku kasih lihat nih, Pit. Nih, kenapa harus si bungsu, Pit? Kenapa San? Alasan kamu apa San? Nah, si bungsu itu, dia dalam situasi ini, saya melihat dia tuh sangat rajin, dia berdoa. Oke, kalau gitu San. Dengan alasan itu, ayo San kita turun ke dunia. Saya mau lihat apa yang kamu katakan itu apa benar. Ya, oke. Kita akan turun ke dunia. Kita melihat anak-anak yang berharap dan juga dia mau berdoa. Ayo, saya naik koplet saya, ini kamu naik. Boleh aku bonceng kamu?
Kamu kan punya kereta sendiri. Oh, kereta saya juga, saya bingung kemana kereta saya nih. Nah, tadi kamu taruh mana? Yang penting saya turun dulu, Fit. Itu ketinggalan. Santa, kabulkan anak yang mau lihat salju. Asik. 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 Pak Mamat beli bantal di pasar baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Mantap! Kami dari PTZ Tangerang Timur mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia
Gimana videonya Wah, tadi? Tadi luar biasa banget Om videonya. Tadi aku lihat keren-keren banget. Setiap ministry Betul, kasih. itu setiap zone. Jadi dari zone apa namanya? Ada kampus tadi, ada kampus. Ya, kampus yang keren paling banget keren ya. ya. Kampus. Soalnya kita di kampus. Paling keras suaranya single bro, paling keras suaranya bro. Iya, soalnya single. Nanti merit juga nggak kalah. Merit juga awesome. Semuanya. Itu sukacita kita, sukacita kita memang menyambut Natal. Tapi malam ini selain daripada sukacita Natal, saya juga pengen mengajak kalian merasakan kesyahduan Natal. Ya, istri saya lagi menyediakan lilin untuk kita semua. Yuk kita ke meja ya. Istri saya sedang menyiapkan lilin-lilin untuk kita. Tante Joyce, Ya. Merry Christmas Tante. Kita pengen merasakan kesaduan Natal bersama-sama. Nah. Silent night, holy night, all is calm, all is right, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Malam di mana waktu Yesus dilahirkan, itu adalah malam yang sangat mencekam sebenarnya. Yesus dilahirkan di palungan di malam yang gelap. Tetapi malaikat-malaikat datang pada malam itu, bertemu dengan gembala yang sedang sangat ketakutan. Di saat ketakutan, disitulah Tuhan memberikan damai sejahtera. Banyak orang berpikir bahwa Natal itu penuh dengan kegembiraan, tetapi kegembiraan yang sifatnya mungkin dunia. Tetapi kegembiraan di malam Natal itu bukan hanya sekedar kegembiraan yang biasa-biasa, tapi kegembiraan dari sebuah penderitaan. Itu yang membuat kita begitu semangat sebenarnya, ya. Karena inilah makanya lagu Natal ini bukan hanya sebuah sukacita karena kegembiraan saja, tapi sukacita karena memang lewat penderitaan kita mendapatkan kebahagiaan. Amin. Holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Wow, luar biasa ya. Kita akan menutup sukacita kita hari ini. Ya, kita
berdoa bersama-sama. Saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami, mau mati untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih untuk palungan yang Engkau berikan sebagai lambang dan juga tanda bagi kami, bahwa tidak ada penderitaan yang kami tidak bisa lewati Tuhan, karena Engkau telah mengalaminya lebih dahulu. Untuk memberikan kepada kami sebuah damai sejahtera, untuk memberikan kepada kami satu sukacita. Inilah sebenarnya Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk melihat rumah bukan lagi hanya tempat tinggal Tuhan, tetapi rumah di mana kami akan berbagi damai sejahtera Tuhan. Dan kami akan melihat bahkan di dalam rumah kami bisa belajar satu sama lain untuk melihat kebaikan Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang hadir ke rumah hari ini Tuhan. Biarlah sukacita ini boleh keluar dari rumah ini, kami juga boleh berbagi kepada banyak orang tentang sukacita yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di malam Natal ini, karena kami tahu Engkaulah yang lebih dahulu hadir dan lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tiup lilinnya ya. Ini ulang tahun Yesus, kita juga meniup lilin ya. Happy birthday untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan sebelum kalian lupa, ya istri saya juga menyiapkan hadiah buat kalian. Tapi sebelumnya simpan dulu ya lilinnya ya. Ya. Thank you. Oh. Thank you. Oke. Ada hadiah buat kalian semuanya. Inilah kalau datang ke rumah. Thank you. Ya. Jangan lihat isinya ya. Tapi hati kita mau memberikan untuk kalian semua. Terima kasih Tante. Siap. Bagus banget ini. Apa ya isinya ya? PS5 ya? Ya. PS5. Kayaknya Thank punya you aku sih Tante. PS5 ya. Thank you Om. Punya aku kayaknya ini deh. Punya aku PS6 deh. PS6 ya, belum rilis dong PS6. Ada satu lagi ya. Wah, semua dapat ya, semua dapat. Semua dapat. Ya. Thank you, thank you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Saya percaya Natal ini akan menjadi Natal yang penuh dengan sukacita. Kita juga pengen bersama-sama merayakan ini, bukan hanya di tempat ini, tetapi juga di rumah kita masing-masing. Kita ingin bersama-sama bahwa Natal ini hidup di dalam hati kita. Karena Yesus hidup, Dia juga bangkit. Dia mati, Dia bangkit, tapi juga akan membawa orang-orang yang mengasihi Dia untuk bersama-sama dengan Dia. Kita sangat pengen sekali Tuhan betul-betul mengasihi kita. Atas nama Gereja Kristus di Indonesia, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, selamat dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus kawan kami, Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Feliz Navidad, hey, Feliz Navidad, come on semua, Feliz Navidad, Prospero año es felicidad. come on everyone, bangkit berdiri, Feliz Navidad. come on, Feliz Navidad. Feliz
Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas semuanya.